Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Saya mau sedikit sharing ya Kang Bro, mengenai motor yang saya garap ini, Honda Beat. Si motor ini tuh awal datang ke sini tuh di engkol ya, di starter engkol itu sekali selah langsung hidup. Tapi kalau di start itu cuma cer kayak gitu. Nah, setelah saya cek, saya analisa, kok kayaknya dinamo arengnya ya, batu arengnya habis. Saya cek memang habis, terus saya ganti. Tapi starternya masih berat. Ternyata pas saya cek itu di bagian ininya Kang Bro. Jadi dibuka di sini, di start itu dinamo bunyi muternya banyak, tapi ini muternya dikit. Jadi begitu ini muter, as itu nggak muter, kan agak aneh ya. Terus saya coba buka, ternyata di sini itu habis. Nah, yang punya kan nanyain, Mas kok bisa habis, itu penyebabnya apa? Katanya kan kayak gitu. Itu penyebabnya apa? Kira-kira apa penyebabnya kok ininya bisa habis itu? Nah, saya cek di sini ya, di asnya itu mulai aus ini Kang Bro, mulai melintir. Nah, soal melintir asnya ini itu bisa karena itu aus tadi, ataupun sebelum aus itu sudah terjadi melintir duluan, kita nggak tahu. Nah, jadi saya analisa lagi lebih jelas. Ternyata ini Kang Bro. Jadi penyebabnya itu pulley set ya, rumah roller set yang aftermur kayak gini. Itu ternyata bahaya loh. Ya. Ini mereknya saya nggak usah sebutin ya. Jadi pas saya cek ternyata ini yang non ori. Jadi kok bisa ini yang menyebabkan? Saya sebenarnya mendapatkan kasus yang seperti ini, bukan mendapatkan kasus yang seperti ini itu udah kesekian kalinya, banyak kali lah ya. Kebanyakan kerusakan di area gigi starternya Beat kayak gini, Beat Vario, itu hampir rata-rata ya. Itu kalau bukan habis di servis, yang ngencengin kurang kenceng di sini, itu ininya. Jadi rumah roller setnya itu diganti yang aftermur. Kok bisa Mas? Apa hubungannya dengan gigi itu? Nah, jadi ini kalau teman-teman bisa lihat, nah ini kan terjadi keausan atau jeglong ya. Bahasaku itu jeglong ya. Jadi dia terjadi keausan di titik yang sini, titik tumpuannya. Nah, ini kan posisinya di sini. Terus ada rumah roller, terus di tengah rumah roller kan ada ini yang dorong gini, ya kan? Terus ini ada kipas, ini baru kipas ini ya kan kayak gini ya. Terus dibaut ya, sebelum dibaut itu ada pengunci kayak gini, pengunci grip kayak gini, dan ada ringnya juga, ring kayak gini. Jadi pertama dibaut kemungkinan itu kenceng, jadi baut grip motor Beat atau Vario itu sedikit ya Kang Bro. Jadi di sini masuknya ini itu dikit aja, jadi ini masuk istilahnya itu setengah daripada inilah ya, setengah daripada kuncian engkol ini setengah, terus ring ya, begitu dibaut dia itu mepet. Nah, masalahnya rata-rata yang aftermarket yang saya temui, yang pernah saya temui itu aus di area sini, jeglong kayak gini. Nah, ketika ini aus ya kan, aus, otomatis yang terjadi itu busing ini yang tadinya kan kenceng ya kan, karena di bagian sini aus, otomatis yang tadinya gini, akhirnya dia agak longgar, karena ini kan terjadi kemunduran ke area sana. Ini terjadi agak longgar. Tapi baut si murnya ini tuh nggak lepas, karena ini apa? Ini udah dibaut kenceng sampai sini. Jadi ring yang ada di kancingan ini itu dia enggak selebar yang ada gripnya ini. Ya. Ringnya itu cuman mentok di sini. Tek. Nah, jadi kalaupun ini kenceng pol, ya kan? Kalau yang sini terjadi keausan, yang ada itu kayak gini. Yang ada. Nah, ini terjadi kayak gini. Jadi ini tuh ada jarak. Nah, maksudnya di sini ada gearnya lah ya, misal ya ada gearnya tadi ya, ada gearnya kayak gini. Nah, ya, tak contohin dulu. Nah, jadi ada gearnya, ini tuh dipasang itu. Nah, ini udah mentok di sini. Kalau kita lihat itu rata, oh ya kan, rata. Bahkan
kalau ini dikasih ring pun ya, ring di sini terus dibaut kenceng, ini tuh masih terjadi kelonggaran, kocak. Nah, ini yang disebabkan oleh si itu tadi, tutup dari rumah lor sana itu karena keaus ya, karena aus dia. Tapi kalau dia nggak aus, otomatis ini akan lebih maju sedikit, jadi mur ini bisa menekan kuat ke area sini. Akhirnya ini kan ketekan kuat juga, ya kan? Jadi semuanya tertekan kuat. Nah, kalau ini kocak di sini di ujung sana tadi tutup rumah lornya aus, ini kan kocak. Nah, otomatis si gear starter ini akan terjadi baling. Nah, gini loh. Jadi kuat gini. Nah, biasanya itu terjadi ketika motor langsam bunyi klek 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 klek. Tapi kalau digas hilang. Nah, ini baling karena di sini ini longgar. Tapi si mur ini kenceng gitu loh. Beda ceritanya kalau ring ini tuh lebih lebar dan dia bisa masuk ke as yang sebelah grip sini. Ya kan, otomatis bisa dikencengin lagi walaupun di sana aus, ataupun yang terjadi akan lepas si mur ini. Ya kan? Tapi karena ring ini hanya mentok di sini, otomatis baut ini udah kenceng tapi di sana aus, akhirnya di sini baling. Nah, baling ini lama kelamaan. Nah, karena terjadi gerakan seperti ini, apalagi pas terjadi saat di starter itu kan krek puter ya. Nah, ada hentakan, tapi ini posisinya tidak kenceng. Ada hentakan, kalau ini kenceng nggak masalah. Tapi ini nggak kenceng, baling, otomatis lama-lama aus. Akhirnya terjadilah hal yang seperti ini. Dan ininya juga ikut aus. Nah, ini akibat dari part aftermur kayak gini. Nah, solusinya gimana? Solusi yang terbaik itu kita ganti lagi tutupnya seperti ini yang original. Yang original itu bagus banyak, bukan kayak putih-putih silver kayak gini, enggak. Lebih gelap, mirip kayak gini loh, mirip kayak puli gini besinya. Jadi dia tidak mudah aus. Nah, apabila budget minim, contoh yang saya garap ini kan budget minim. Jadi tadi udah dianggarkan sekitar 150-an lah ya. Jadi saya belikan ini aja harganya udah 150.000 yang original di daerah saya ya. Aku bingung, tadi udah nganggarkan segitu. Ya nggak tahu lah nanti ceritanya gimana. Ya. Nanti kalau bisa ya saya minta upah lah. Upah masang paling berapa terserah. Kalau enggak ya wes nggak apa-apa lah, wes gitu aja, wes ikhlas-ikhlasan. Jadi karena udah anggarannya segitu, aku paling nggak bisa. Terus dana mepet ya, jadi kita tambahin ring lagi di sini, di sana. Saya pakai ring yang lainnya. Ring. Kalau bisa ring yang baja-baja kuat kayak gini. Ya, nanti dikasih ring supaya ini kembali bisa agak nonjol ke sini. Dan ketika ini dibaut ya, ini dikunci semua, itu benar-benar bisa kenceng. Kalau nggak benar-benar kenceng, hanya kenceng murnya tapi kipasnya ini gerak ya percuma, nanti ujung-ujungnya bakalan oblak lagi. Ini tak contohin aja ya, tak contohin. Saat pengecekan ini saya kasih ring, saya coba dulu ya. Saya akan rakit kembali ya. Nah, ini saya rakit kembali. Ini sebagai contoh dulu. Kita mentokin ke sana. Terus saya pasang yang baru ya, yang baru original. Kipasnya, kalau kipasnya ini memang agak rusak di gripnya, nggak masalah soal kipas, nanti dijepit pakai pengunci dia kenceng sendiri. Terus ini ya pengancingnya ya.
Nah terus si murnya. Nah ini kalau kita lihat langsung ya Kang Bro. Di sini itu, nah ini udah kelihatan gripnya. Nggak tahu nanti kalau kita kasih ini terus kita baut kuat-kuat, nanti bisa beneran kuat apa enggak ini. Kita coba dulu ya. Nah ini saya impact kuat ya. Nah kita coba cek di sini. Nah ini enggak baling ya, kenceng sekali. Nah kalau udah kenceng kayak gini itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal dirasa udah di ring tapi dikencengin kayak gini kok di sini masih goyang, berarti ringnya minta tambah lagi, minta dipertebal. Nah makanya saya pernah bahas di Honda Beat atau Vario, saya pernah bilang baut kerk as ya, Honda Beat atau Vario itu 100 sekitar di atas 100 Nm ya, 120-an lah. Aku lupa, sekitar 120-an Nm. Banyak yang komentar, "Loh Mas, Honda Beat kan nggak perlu sampai segitu." Katanya kan kayak gitu. Ya kan? Katanya cuman 40 Nm udah cukup. 50-60 Nm udah cukup, ngapain sampai ratusan. Kalau Beat itu yang model ACG starter ya, atau Vario yang udah ACG starter itu nggak masalah, pakai 40-50 udah aman memang. Tapi kalau yang menggunakan starter kasar kayak gini, torsinya itu harus lebih besar, di atas 100 Nm. Kalau enggak, ini bisa lepas, ini bisa kocak kayak tadi kasusnya, terus dol. Itu ya. Oke. Di ini udah saya akan coba bersihkan kembali, rakit kembali. Terus saya cek kembali kekencangannya. Kalau dirasa udah cukup ya udah, nanti kita coba pasang, coba starter ya. Oke, harus bener-bener kencang Kang Bro. Oke, saya coba start aja dulu lah ya, coba nyalakan. Ini tadi itu kasus-kasus yang seperti ini tuh agak abu-abu biasanya kayak gitu, agak sulitnya itu gini, starter dinamonya muter muter. Tapi kalau kita amati, kalau nggak kita bongkar lah ya, kita amati aja itu dinamo ini muter, tapi ininya muternya itu dikit kayak selip gitu loh. Ini muternya dikit tapi ininya banyak, biasanya kayak nggak seiring dengan as ini. Oke, sekarang udah saya pasang, saya akan coba start Kang Bro. Nah, dia disetar langsung hidup, tapi ada bunyi tadi ya, sepertinya kipasnya ada yang nyangkut. Oke. Oke Kang Bro, kita coba lagi ya. Ini setelah saya setting, ini bautnya belum saya pasang juga, tapi udah saya setting tadi ya untuk bagian kipasnya. Karena tadi kan kipasnya ini pakai kipas yang lama ya, di kipasnya itu agak megol, jadi saya posisikan udah di tengah. Nah, oke, disetar langsung jreng, enak, mudah sekali disetar, ringan dan langsung jreng. Nah sebelumnya nggak mau, cuman saya yang tadi video yang sebelumnya nggak saya video, jadi di awal tuh bunyi dinamonya cer kayak gitu, tetap bunyi. Kalau orang berpikir itu kenapa ini dinamo bunyi tapi kok mesin kayak berat gitu loh ngangkat mesin, ternyata dia selip di bagian gigi starternya tadi. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.